Sebuah momen bersejarah akhirnya terungkap di hadapan dunia. Itu adalah babak final Epoch, turnamen jalur terkuat yang mempertemukan para pemain paling hebat, tempat di mana hanya legenda yang bisa berdiri di puncak. Di sana, Lin Ji, sang God of War, berhadapan langsung dengan pendekar pedang jenius, Saint Bailey, menciptakan bentrokan pamungkas antara dua sosok tak terkalahkan, yang telah menapaki jalur kemenangan tanpa satupun kekalahan. Suasana memanas ketika sang pembawa acara mempertanyakan apakah kekuatan gila dan kendali sempurna milik Lin Ji benar-benar bisa dicapai oleh pemain biasa. Dalam sekejap, sosok pria berzirah merah melesat maju, menyerang lawan berambut pirangnya dengan kecepatan yang nyaris tak tertangkap mata, sementara sorakan membahana ketika kekuatannya digambarkan mampu menentang langit. Sosok itu adalah Lin Ji, yang dikenal sebagai Kaisar Pertempuran Abadi, seorang berserker sekaligus prajurit nomor 1 di Epoch, dengan kendali yang nyaris sempurna, setiap serangannya mengincar titik vital tanpa kesalahan, bergerak seperti asura yang keluar dari neraka. Sistem mengumumkan bahwa pertahanan telah hancur, dan yang berada di posisi bertahan adalah Bailey, seorang Sword Saint level 85 yang menduduki peringkat pertama dalam papan peringkat pendekar pedang. Sang pembawa acara menegaskan bahwa Lin Ji kini memiliki keunggulan mutlak, sementara Bailey tidak memiliki cara untuk membalas. Kesehatan Bailey merosot drastis hingga berada di ambang kehancuran. Dan penonton digiring menuju klimaks bahwa juara jalur terkuat akan segera ditentukan. Lin Ji berdiri di hadapan Bailey dengan senyum kemenangan yang tenang, menyatakan bahwa kali ini ialah pemenangnya. Bahkan mengulurkan tangan untuk membantu lawannya bangkit, sebuah gestur yang terasa seperti penutup dari pertarungan panjang mereka. Namun di dalam hati, Bailey mengetahui kekalahannya, tetapi ia tidak mampu menerimanya, sebuah penolakan yang perlahan berubah menjadi tekad gelap. Energi mulai berkumpul pada satu titik, memadat hingga mencapai batas, lalu meledak keluar dengan kekuatan yang menggetarkan arena, saat Bailey menyatakan bahwa ketika dirinya menjadi lebih kuat, semua kerja keras Lin Ji akan menjadi sia-sia. Tanpa ragu, Bailey mengaktifkan sistem curang, membuat Lin Ji membeku sesaat saat menyadari apa yang sedang terjadi. Bailey menghabiskan 500.000 yuan untuk memperoleh kecepatan super, dan dalam keterkejutan yang masih tersisa, Lin Ji menyadari bahwa ini adalah perangkat curang, sebuah pengkhianatan terhadap semua prinsip yang mereka pegang. Serangan pertama berhasil ditahan, tetapi serangan berikutnya menembus pertahanan, sementara Bailey meremehkan Lin Ji karena percaya bahwa kerja keras dapat mengubah takdir. Rasa dingin menjalar di tubuh Lin Ji saat Bailey bergerak begitu cepat hingga sulit dilacak. Dalam sekejap muncul di belakangnya setelah menghabiskan 900.000 yuan untuk teleportasi. Lalu, tanpa ragu menggunakan kemampuan one hit kill, dengan harga 1.200.000 yuan, bilah pedang menembus punggung Lin Ji tanpa ampun. Sistem pun mengumumkan bahwa Lin Ji telah terbunuh oleh Bailey, dan sesuai aturan, akun pihak yang kalah akan dihapus permanen. Seluruh pencapaian yang telah dibangun akan diserahkan kepada pemenang. Lin Ji tak pernah membayangkan kekalahan seperti ini, sebuah akhir yang terasa lebih pahit daripada kematian itu sendiri. Ia mempertanyakan alasan di balik pengkhianatan itu, menuntut jawaban mengapa Bailey memilih jalan curang demi kemenangan, menghancurkan janji yang pernah mereka buat bersama. Bailey hanya bisa meminta maaf, berharap mereka bisa menjadi saudara lagi di kehidupan berikutnya, sementara sistem mengumumkan bahwa kualifikasi pemain Lin Ji telah dicabut dan dunia mulai diriset. Lin Ji tidak bisa menerima kenyataan itu. Sejak lahir ia berada di dasar masyarakat tanpa latar belakang, tanpa uang, tanpa kekuatan. Namun ia percaya bahwa dengan kerja keras dan keteguhan tanpa ampun, ia bisa mengubah segalanya. Dengan kedua tangannya sendiri, ia merangkak naik di papan peringkat, selangkah lagi menuju puncak, selangkah lagi menuju singgasana, mempertaruhkan hidupnya untuk itu, namun pada akhirnya ia dihancurkan. Dalam keputusasaan, Lin Ji berpikir bahwa jika ia bisa memulai kembali, ia akan tetap mendaki ke puncak tanpa peduli harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, napasnya tersengal saat ia terbangun, kesadarannya kembali dengan kebingungan yang menyelimuti. Ia mendapati dirinya berada di dalam kamar, tergeletak di lantai, seolah baru saja ditarik keluar dari mimpi buruk. Seorang gadis berambut merah masuk dan dengan nada heran menanyakan apakah Lin Ji sedang berakting seperti mayat. Dan saat Lin Ji mengenalinya, jantungnya bergetar. Itu adalah adiknya, seseorang yang 3 tahun lalu jatuh koma akibat kecelakaan mobil
dan hanya bisa bertahan hidup dengan bantuan mesin di rumah sakit. Selama ini, Linji menggunakan seluruh uang hadiahnya dari permainan untuk membayar perawatan adiknya, sehingga melihatnya berdiri sehat di depan mata terasa seperti sesuatu yang mustahil. Linji mempertanyakan bagaimana adiknya bisa baik-baik saja ketika seharusnya terbaring di ranjang rumah sakit, namun gadis itu justru menyeretnya dan memanggil ibu mereka, mengatakan bahwa Linji menjadi gila karena begadang semalaman, menyebut bahwa ia adalah orang yang menunggu peluncuran tengah malam game itu di depan televisi. Mendengar itu, Linji dengan cepat menanyakan tanggal, bulan, dan tahun berapa saat ini, dan jawaban yang diberikan membuat dunia seolah berhenti. Hari peluncuran Open Beta Epoch, 22 Juni, 5 tahun yang lalu. Pada saat itu, Linji akhirnya menyadari kenyataan yang tak masuk akal ini. Ini bukan mimpi, ia benar-benar terlahir kembali. Pengkhianatan Bailey yang sebelumnya hanya meninggalkan keputusasaan kini, berubah menjadi kesempatan kedua yang tak pernah ia bayangkan. Hidupnya dan permainan itu telah diatur ulang. Kali ini, Linji bersumpah akan berdiri di puncak Epoch, menggunakan uang hasil 3 tahun kerja paruh waktu ditambah pinjaman 100.000 dari rentenir untuk membeli helm permainan dan memulai lagi dari awal. Epoch adalah sebuah virtual reality massively multiplayer online role-playing game yang terus berkembang seiring waktu bersama para pemainnya, menciptakan kegilaan global dengan dunia virtual berkualitas tinggi yang tak berujung dan penuh misteri. Di dunia itu, Linji dikenal sebagai God of War, mencapai puncak hanya dengan kemampuan murni dan kerja keras, menggunakan perlengkapan dasar dan kemampuan biasa, mendapatkan pujian dari para pemain dan dihormati sebagai simbol harapan bagi mereka yang berasal dari latar belakang biasa. Ia hanya selangkah dari gelar terkuat, namun pada akhirnya sahabatnya sendiri, Bailey, menyerah pada kekuatan dan berubah menjadi musuh, menghentikannya tepat di garis akhir. Pertanyaan tentang kapan pengkhianatan itu dimulai dan mengapa itu terjadi sempat terlintas. Namun Linji tahu bahwa memikirkan hal itu sekarang tidak akan mengubah apapun. Yang terpenting adalah kesempatan di hadapannya. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Linji mengenakan helm VR dan memasuki permainan. Sistem memintanya memilih kelas agar bisa bergabung dengan pemain dari seluruh dunia, menjelajahi dunia luas yang belum diketahui, di mana setiap pemain memulai tanpa pengetahuan dan harus menemukan segalanya sendiri. Namun, Linji berbeda. Ia adalah veteran dari 5 tahun di masa depan, seseorang yang memahami dunia ini lebih baik dari siapapun, dan ia berencana menggunakan keunggulan itu untuk bergerak lebih cepat, menjadi lebih kuat, dan tetap berada di depan semua orang. Kini setelah terlahir kembali, tekadnya menjadi tak tergoyahkan. Kali ini ia akan menyelesaikan apa yang telah ia mulai, mendaki hingga puncak tertinggi, dan menjadi yang terkuat secara mutlak. Di alun-alun desa pemula, Linji menyatakan bahwa Raja Mekanik telah kembali, memicu bisik-bisik di antara kerumunan ketika mereka melihat seorang prajurit melintas, tidak percaya masih ada yang memainkan kelas itu. Kelas yang berada di dasar hierarki dan dianggap paling lemah oleh seluruh dunia. Kerumunan di alun-alun desa pemula semakin riuh dengan ejekan yang tajam dan merendahkan. Satu persatu suara muncul tanpa ragu menghina sosok yang berjalan tenang di tengah mereka. Bahkan ada yang berkomentar bahwa seekor anjing pun akan menggelengkan kepala melihatnya, sementara yang lain menimpali dengan nada meremehkan, mengatakan bahwa orang itu bahkan tidak memiliki senjata yang layak, namun berjalan dengan begitu sombong, seolah memiliki sesuatu untuk dibanggakan, padahal jelas-jelas miskin. Semua cibiran itu ditujukan pada Linji, seorang prajurit manusia level 1, yang tampak biasa saja di mata siapapun, tanpa gelar, hanya memiliki 125 poin kesehatan, tanpa mana, dan 0 dari 100 rage. Dengan serangan 1 hingga 4 tanpa senjata, sebuah statistik yang tampak menyedihkan di mata para pemain lain. Namun Linji tidak peduli sedikit pun terhadap semua itu, karena ia mengetahui rahasia yang tidak diketahui siapapun, sesuatu yang hanya bisa ia manfaatkan seorang diri. Pikiran Linji sejenak melayang kembali ke 2 tahun lalu di bawah langit malam bersama Bailey, saat ia dengan tegas menyatakan bahwa apapun yang terjadi, bahkan jika ia harus memulai dari awal, ia tetap akan memilih menjadi seorang prajurit. Bailey saat itu merespons dengan meremehkan, mengatakan bahwa prajurit hanyalah kelas yang dipilih oleh pemain kelas bawah yang tidak mampu membeli perlengkapan mahal,
atau menggunakan sihir mencolok, mereka hanya bisa mengandalkan ketahanan alami untuk maju ke garis depan dan menahan serangan. Pada dasarnya hanya menjadi umpan meriam. Bailey bahkan menyarankan agar Linji memilih pendekar pedang seperti dirinya jika ingin merasakan kekuatan sejati dalam permainan, kelas yang elegan sekaligus mematikan. Namun keyakinan Linji tidak tergoyahkan. Ia percaya bahwa jalan menuju kekuatan sejati justru milik para prajurit, karena mereka memiliki ketahanan luar biasa dalam situasi apapun, dan semakin kuat musuh yang dihadapi, semakin kuat pula mereka. Hanya dengan menembus setiap krisis tanpa menyerah, seseorang bisa mendapatkan hak untuk menyandang gelar God of War, sebuah eksistensi tingkat 0 dalam patch, gelar yang hanya bisa diraih oleh pemain yang telah melalui tak terhitung pertempuran tanpa pernah mati. Ingatan itu berlanjut pada masa ketika Linji telah mencapai level 80 sebagai seorang berserker dengan gelar God of War, saat ia menjelaskan bahwa hanya pemain yang bertahan melalui pertempuran tanpa kematian yang bisa mendapatkan gelar tersebut. Namun Bailey saat itu justru mempertanyakan apakah gelar itu akan tetap ada setelah hari itu berakhir. Sebuah pertanyaan yang kemudian berubah menjadi taruhan. Ketika Bailey menanyakan taruhan apa yang dimaksud, Linji dengan mantap menyatakan bahwa bahkan jika ia harus kembali dari awal, ia tetap akan menjadi God of War. Kembali ke masa kini, Linji merenungkan keunggulan alami seorang prajurit, yakni jumlah kesehatan yang tinggi, yang bahkan dalam kondisi miskin sekalipun membuatnya tidak mudah terbunuh dalam satu serangan oleh banyak bos. Ditambah lagi setelah menyelesaikan quest tertentu, ia bisa naik ke kelas lanjutan di jalur prajurit yang sama seperti sebelumnya, yaitu Berserker, kelas yang mengubah kesehatan menjadi kekuatan tempur murni. Sementara itu, para pemain yang mengandalkan uang hanya peduli pada damage tertinggi atau tampilan paling keren. Membuat kelas seperti penyihir, pendekar pedang, pemburu, dan assassin memiliki pengikut yang sangat besar. Sehingga, 9 dari 10 kelompok yang terlihat di jalan hanyalah kombinasi dari kelas-kelas damage tersebut. Namun dengan statistik monster yang tidak seimbang di fase awal permainan, Linji meragukan mereka bisa bertahan, apalagi berdiri diam untuk menghasilkan damage, berbeda dengan prajurit yang memiliki keunggulan bertahan hidup sejak awal. Adapun kelemahan prajurit, Linji tahu ia bisa menutupinya dengan pengetahuan mendalam tentang permainan ini. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi quest baru yang mengharuskannya melapor ke Meltdown dengan sisa waktu 4 menit 59 detik. Tanpa ragu, Linji berjalan mendekati seorang lelaki tua berjanggut panjang, pemandu pemula yang pernah ia temui di masa lalu, dan rasa nostalgia perlahan muncul karena ia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengannya. Namun suasana itu langsung pecah ketika seseorang mengeluh karena merasa ditabrak oleh prajurit sampah. Sosok itu adalah Balai, pemain Paladin level 2 yang dengan angkuh menghadangnya, dan mengatakan bahwa jika ingin lewat, Linji harus membayar 1 koin tembaga. Paladin dikenal sebagai salah satu kelas pay to win awal yang populer. Sebuah kelas serba bisa yang menyeimbangkan damage, penyembuhan, dan kontrol kerumunan. Dan dengan senyum meremehkan, Balai menegaskan bahwa tanpa membayar, Linji tidak akan bisa lewat. Linji segera menyadari bahwa baru setengah jam sejak server dibuka, namun sudah ada pemain level 2. Jelas ini adalah eksploitasi yang pernah ia lihat di forum pada kehidupan sebelumnya, di mana para pemain menghabiskan uang untuk membeli paket pengalaman pemula dan memanfaatkan celah level awal untuk menindas pemain lemah, terutama dengan memeras uang perlindungan. Namun pada kenyataannya, mereka tidak benar-benar memahami permainan. Perlengkapan mereka pun belum berkembang, mereka hanyalah harimau kertas. Hadiah terbaik dari pemula sebenarnya adalah 10 koin tembaga, sehingga bahkan jika seseorang membayar 1 koin, mereka tetap untung. Namun, Linji tidak memiliki alasan untuk memberikan uang tersebut. Ketika Balai mengancam dengan alasan kekuatan, ia langsung menyerang dan menyuruh Linji menghapus akun dan memulai ulang. Tetapi dalam sekejap Linji menangkap tangannya, membuat Balai terkejut karena ia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Dengan tenang, Linji menjelaskan bahwa penguatan cengkeraman adalah bakat bawaan yang meningkatkan kekuatan jari, membuat senjata sulit terlepas saat digenggam. Namun, Balai segera mengaktifkan resistensi pelucutan senjata. Meski begitu, Balai tetap terkejut ketika menyadari bahwa bakat yang dianggap tidak berguna itu justru digunakan melawannya. Bagi orang lain, mungkin itu lemah.
Tetapi bagi Linji itu adalah bakat terkuat. Dalam waktu singkat, Balai berakhir menangis setelah senjatanya terlepas oleh seseorang yang bertarung dengan tangan kosong. Linji memahami bahwa bahkan bakat yang dianggap sampah pun bisa digunakan dengan cara tak terduga, karena penguatan cengkraman memungkinkan dirinya menangkis serangan dasar dengan tangan kosong, dan efeknya akan semakin kuat seiring meningkatnya kekuatan. Bahkan dapat memicu serangan balik pelucutan senjata jika kekuatannya lebih tinggi dari lawan. Fakta bahwa Balai kehilangan senjatanya berarti Paladin level 2 itu memiliki kekuatan lebih rendah dibanding akun baru. Jelas ia tidak memahami cara bermain sama sekali. Yang tidak diketahui Balai adalah bahwa di masa depan, penguatan cengkraman akan berkembang menjadi salah satu bakat terkuat di jalur prajurit, berubah menjadi Titan Grip, kemampuan tingkat dewa yang memungkinkan seseorang mengayunkan pedang besar pembunuh naga dengan satu tangan. Sesuatu yang hanya bisa diperoleh jika memilih bakat tersebut sejak awal. Ketika para penjaga desa pemula tiba, kerumunan langsung bubar, namun Balai tetap angkuh dan menyatakan bahwa Linji akan segera mati karena membuat keributan di zona aman. Bahkan bersumpah atas nama cahaya suci bahwa Linji telah menyerangnya di tempat umum. Linji mengetahui bahwa penjaga bersenjatakan halberd itu bisa membunuh pemain level 1 atau 2 dalam satu serangan. Namun ia tetap tenang dan mengakui bahwa ia memang memukul Balai. Balai mendesak agar ia dihukum berat, tetapi Linji menjelaskan bahwa itu adalah pembelaan diri, membuat Balai membeku seketika. Saat penjaga hendak bergerak, Balai buru-buru mengklaim dirinya sebagai VIP besar yang telah menghabiskan 100.000. Namun Linji dengan tenang menjelaskan bahwa dalam zona aman, siapapun yang menyerang lebih dulu akan dianggap sebagai agresor oleh NPCE. Sementara pihak yang membalas tidak akan dihukum, bahkan jika mereka menghajar lawannya habis-habisan. Tanpa ragu, para penjaga langsung menyerang Balai, dan sesaat kemudian muncul notifikasi bahwa penjaga Paladin memberikan 1 koin tembaga kepada Linji sebagai kompensasi korban. Dengan senyum tipis, Linji menerima permintaan maaf tersebut, membuat para bawahan Balai marah. Namun Linji dengan santai menawarkan apakah mereka ingin menjatuhkan beberapa koin lagi untuknya, bahkan memberi mereka pilihan untuk menyingkir dan membuka jalan. Dengan terpaksa, mereka pun mundur. Linji kemudian melangkah menuju lelaki tua berjanggut panjang itu untuk mengambil hadiah pemula. Duduk di sampingnya sambil mengatakan bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Sementara lelaki tua itu hanya menatap bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Linji. Hari pertama sejak game itu dirilis baru saja berlalu, dunia masih terasa asing dan penuh kebingungan. Namun di tengah kekacauan itu, Linji justru berbicara dengan tenang, seolah ia sedang bertemu teman lama, menyebut bahwa mereka berdua sudah seperti kenalan lama. Meskipun 5 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka, membuat Outright mengira semua itu hanyalah lelucon yang tidak masuk akal. Tetapi Linji tidak mempermasalahkannya dan tetap mengikuti alur quest hingga duduk tepat di hadapan Outright, memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah pemula yang memberinya 3 pilihan sederhana, namun berharga di tahap awal, yaitu 10 koin tembaga, 3 potion kesehatan dasar, atau sebuah pedang besi kasar yang hanya bisa digunakan oleh kelas warrior, sementara para penonton di sekitar langsung tertawa meremehkan, menganggap siapapun yang waras pasti akan memilih uang, karena pemain miskin bisa langsung menjualnya dengan harga tinggi di pasar gelap yang saat itu bahkan bisa mencapai 100.000. Namun, di luar dugaan semua orang, Linji justru memilih opsi keempat yang bahkan tidak terlihat oleh siapapun, sebuah pilihan tersembunyi yang menurut pengetahuannya baru akan ditemukan 3 tahun kemudian, membuat kerumunan langsung menganggapnya gila karena tidak ada yang namanya opsi keempat. Hingga Linji dengan tenang mengucapkan kalimat misterius tentang api unggun sebelum fajar yang akan padam 2 kali, dan dalam sekejap ia menjadi orang pertama yang membuka hadiah tersembunyi tersebut. Outright terdiam dengan ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan. Suaranya bergetar ketika bertanya dari mana Linji mengetahui kata-kata itu. Namun Linji melanjutkan dengan kalimat lain yang lebih dalam, menggambarkan bulan gelap yang tenggelam dalam malam abadi, para terbuang yang melangkah melalui celah waktu untuk kembali, serta api para dewa lama yang memudar dan kebangkitan era baru dari abu, membuat Outright benar-benar kehilangan kata-kata.
berdiri terpaku dengan mulut terbuka lebar, hingga akhirnya Linji mengungkap bahwa semua itu adalah kode rahasia yang dulu. Outright sendiri berikan 5 tahun lalu, saat Linji menerima quest tersembunyi untuk melindungi keluarga Outright. Kenangan itu menghantam keras hati Outright, hingga ia tak mampu menahan air mata, merasa tidak memiliki apapun untuk membalas jasa tersebut karena dirinya hanyalah NPC, pemandu pemula tanpa hadiah berharga. Namun ia tetap berjanji bahwa jika suatu hari Linji membutuhkan bantuan, cukup ucapkan kalimat itu dan ia akan mengingatnya. Bahkan jika identitasnya berubah dan sistem menghapus ingatannya sekalipun, karena bagi dirinya Linji adalah penyelamat yang tak akan pernah ia lupakan. Dan saat kesadaran itu perlahan kembali, Outright mulai memahami bahwa sosok di hadapannya adalah seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa Linji telah memenuhi semua syarat untuk quest tersembunyi tersebut. Dan tanpa ragu, Outright menyerahkan semua yang ia miliki, mengungkap bahwa opsi keempat adalah hadiah khusus bagi pemain veteran yang kembali membuka jalan bagi masa lalu. Linji yang hampir mencapai puncak kekuatan namun runtuh karena ketidakadilan, sesuatu yang meskipun lazim di dunia ini tetap tidak pernah bisa ia terima. Sehingga kali ini ia memutuskan untuk mengubah segalanya sejak awal dengan menggunakan batu bakat awal, item unik yang hanya bisa digunakan sekali sejak awal permainan dan tidak bisa dibeli dengan uang sungguhan. Membuat kerumunan kembali terkejut melihat kemunculan permata bakat custom tersebut. Sementara Linji dengan tegas memilih bakat kedua bernama Oath of the Sword sebagai langkah pertamanya untuk mengubah takdir. Outright menjelaskan dengan penuh hormat bahwa bakat itu diciptakan oleh pendekar legendaris Karsimel, di mana siapapun yang mewarisinya akan menjadi penjaga sumpah pedang dengan kemampuan luar biasa, namun harus mengabdikan hidupnya hanya pada pedang. Dan ketika ia menanyakan keyakinan Linji, jawaban tanpa ragu langsung diberikan, memicu kebingungan sekaligus ejekan dari kerumunan yang menganggap hanya orang bodoh yang masih memilih jalur pedang di masa sekarang, merendahkannya sebagai pemula yang terlalu percaya diri dengan pilihan terburuk. Tetapi Outright hanya menyatakan satu hal sederhana, namun tajam, bahwa senjata terkuat bukanlah pedangnya, melainkan orang yang menggunakannya. Dan Linji menerima hadiah itu dengan rasa terima kasih, menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, ia baru mendapatkan bakat kedua di level 30. Sementara kini, ia telah memilikinya sejak awal, memberinya keunggulan besar dalam kekuatan tempur dan membuka jalan lebih cepat menuju puncak. Sementara keuntungan pemain pay to win perlahan akan memudar setelah level 5, meninggalkan hanya kemampuan murni sebagai penentu, dan bagi seseorang seperti Linji, bahkan pedang biasa pun sudah cukup. Pedang tak memiliki kebrutalan dari kapak, ataupun kemampuan menekan dari tombak. Pedang juga tak semeriah tongkat. Tapi yang belum mereka sadari, pedang biasa itu sebenarnya adalah senjata yang paling membutuhkan teknik. Rencana aslinya di awal adalah untuk memilih grip boost sebagai talent awal, dan memilih crude iron sword, lalu pergi membasmi monster untuk meningkatkan level. Namun, pilihan hadiah tersembunyi membuat rencananya berubah, karena ia melewatkan crude iron sword dan kini harus melangkah tanpa senjata, menyadari bahwa setiap keputusan berbeda akan mengubah seluruh jalan hidupnya, termasuk akhir yang menantinya. Tetapi satu hal sudah pasti dalam pikirannya. Sebelum bertemu Bailey lagi, ia harus menjadi lebih kuat dan membalikkan akhir tragis dari kehidupan sebelumnya. Dan saat Linji berjalan melewati seorang pedagang yang menjual perlengkapan pemula, seorang pria berkerudung mendekat dengan senyum meremehkan, memeriksa barang dagangan, lalu mencampakkannya sebagai besi rongsokan. Linji mengambil sebuah tongkat kayu yang saat disentuh langsung memunculkan panel sistem, menunjukkan bahwa itu hanyalah senjata level 1 dengan kekuatan serangan yang sangat lemah, diklasifikasikan sebagai gada, namun memiliki tag tersembunyi sebagai pedang, membuat Linji menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pedagang itu gemetar ketakutan dan memohon belas kasihan, menjelaskan bahwa ia hanyalah pemain gaya hidup yang bertahan hidup dengan berdagang. Sementara, pria berkerudung terus merendahkannya sebagai pengecut yang tidak tahu bertarung dan bahkan menertawakannya sambil mengayunkan senjata, menganggap pedagang itu tidak lebih dari gangguan, hingga Linji melangkah maju dan menegaskan bahwa pemain gaya hidup tetaplah pemain, bahwa tanpa koki, alkemis, dan pandai besi, sebagian besar pemain tempur bahkan tidak akan bisa keluar dari gerbang kota.
Lalu dengan tenang ia menanyakan harga tongkat kayu itu dan membelinya seharga 1 koin tembaga, membuat pedagang itu berterima kasih dengan penuh haru. Sementara pria berkerudung semakin kesal dan mencoba meremehkan Linji sebagai pemula bodoh yang tertipu, tidak menyadari bahwa barang itu sebenarnya berharga. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba langit terbelah oleh retakan gelap seperti kekuatan besar yang merobek dunia, diikuti oleh serangkaian notifikasi sistem yang mengumumkan bahwa World Quest Demon Offensive telah dimulai, memerintahkan semua pemain untuk mempertahankan gerbang Meltdown dari serangan iblis dan melindungi kristal penjaga kota. Dan dalam sekejap ingatan lama kembali ke benak Linji, mengingat bahwa Meltdown adalah garis depan penting di benua epok yang pernah dihancurkan oleh wabah, menyebabkan monster level 2 di luar gerbang utara berubah menjadi iblis agresif yang muncul tanpa henti. Hingga pada akhirnya 1 tahun setelah game dibuka, kota itu benar-benar lenyap dari peta. Kemungkinan besar dimusnahkan oleh pasukan iblis yang sama, yang kini mulai bergerak kembali. Euforia para pemain memuncak ketika kabar menyebar bahwa memburu monster di gerbang utara memberikan pengalaman yang sangat tinggi. Dorongan ambisi membuat mereka berbondong-bondong menuju arah itu. Namun Linji berbeda. Langkahnya terhenti oleh para penjaga yang berdiri kokoh menghadang, karena meskipun situasinya mendesak, para penjaga tidak ingin pemain pemula berlari menuju kematian yang pasti. Dengan tegas, para penjaga menyarankan agar semua orang menuju 3 gerbang lainnya, melawan monster yang lebih lemah dan menaikkan level secara bertahap, sebuah jalan aman yang tampak masuk akal bagi kebanyakan orang. Namun Linji melangkah maju tanpa ragu, menyatakan bahwa ia tetap ingin melewati gerbang itu. Sang penjaga memperingatkan bahwa begitu ia keluar, semua perlindungan pemula akan hilang. Tetapi Linji menjawab dengan tenang bahwa ia justru mencari lawan yang setara, bahkan jika mereka lebih kuat. Melihat tekad itu, gerbang pun terbuka, dan sistem segera memberikan notifikasi bahwa karena keberaniannya, reputasi Linji di Meltdown meningkat sebesar 100 poin hingga mencapai status ramah. Dalam ingatannya, Linji tahu bahwa dunia ini memiliki aturan tersembunyi yang dirancang untuk mendorong pemain melampaui batas mereka, di mana NPCR akan meningkatkan afinitas jika melihat seseorang mengambil risiko besar, membuka jalan menuju quest tersembunyi yang tidak bisa diakses sembarang pemain. Seperti yang telah ia perkirakan, kapten penjaga yang menyaksikan tekadnya langsung memanggilnya sebagai petualang pemberani dan meminta bantuannya. Sementara, pada saat yang sama, sistem memunculkan prompt bahwa sebuah quest sampingan telah terpicu. Permintaan dari kapten penjaga. Segalanya berjalan sesuai rencana, Linji berhasil membuka quest yang seharusnya tidak muncul di levelnya. Kapten penjaga menjelaskan bahwa 3 anak buahnya terjebak di camp milik bos Dreadfin bernama Chanter Griffin, dan ia memohon agar Linji mengambil jenazah mereka agar bisa dimakamkan dengan layak. Namun dalam pikirannya, Linji melihat lebih dari sekadar misi pengambilan mayat, karena ia tahu bahwa mengalahkan musuh di atas levelnya akan memberikan hadiah tambahan, sekaligus membuka peluang untuk mengubah nasib Meltdown itu sendiri. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Linji menyampaikan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah pemakaman, melainkan solusi sesungguhnya, yaitu membunuh pembantai pemula, Chanter Griffin, dan membersihkan dungeon sepenuhnya. Ia memahami bahwa bos tersebut harus dikalahkan oleh seseorang yang berada jauh di bawah level yang disyaratkan. Dan karena itu, ia memutuskan untuk menekan levelnya serendah, mungkin sebelum menghadapi musuh itu, yakin bahwa dengan keterampilan dan pemahamannya terhadap mekanik bos, ia mampu menjatuhkan entitas setingkat dewa, bahkan di level 1. Kapten penjaga terkejut, bahkan mempertanyakan bagaimana Linji bisa mengetahui nama bos tersebut. Namun Linji hanya menyatakan dengan tegas bahwa ia akan menyelamatkan para prajurit yang terjebak, mengalahkan Chanter Griffin, dan menyelamatkan Meltdown, bahkan meminta mereka bersiap untuk perayaan. Sang kapten hanya bisa menggeleng, menganggap itu mustahil kecuali keajaiban terjadi, dan menyarankan agar Linji melakukan sebisanya sambil menunggu bos itu pergi. Namun Linji hanya menjawab singkat bahwa dirinya adalah keajaiban itu, dan jauh di dalam hatinya ia memahami kebenaran yang tak bisa diubah, bahwa kali ini ia tidak memiliki apapun untuk diandalkan selain dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini, ia akan menggunakan tangannya sendiri untuk mengubah takdirnya. Beberapa saat kemudian, Linji berjalan melewati area pemakaman,
Pikirannya sempat membayangkan apakah pintu masuk desa pemula sudah berubah menjadi sungai darah. Dan ketika aroma samar itu tercium, ia tahu bahwa bayangannya bukan sekadar dugaan. Dunia Epoch memang dirancang dengan tingkat kesulitan brutal, seolah para pengembang menyimpan dendam terhadap para pemain, namun justru karena itulah hadiahnya begitu besar, hingga pemain dari seluruh dunia tetap berdatangan untuk bersaing. Di kejauhan, suara teriakan mulai terdengar, perintah dilontarkan dengan panik, tank diminta maju ke depan sementara healer diperintahkan bertahan di posisi. Dan saat pertempuran dimulai, sebuah kelompok di dekat api unggun menyadari bahwa mereka kekurangan support, bahkan tidak memiliki tank, sehingga mereka mulai memanggil pemain berpengalaman untuk bergabung. Linji memahami bahwa bagi pemain biasa, membentuk tim adalah pilihan paling aman. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, seseorang mengejek menanyakan apakah ia adalah orang bodoh yang sebelumnya ditipu sambil menertawakan tongkat kayu yang masih ia genggam seolah itu harta berharga. Ejekan terus berlanjut, mereka memanggil teman-temannya untuk melihat tontonan itu, mempertanyakan apakah Linji benar-benar berniat berburu sendirian sebagai prajurit pemula. Bahkan ada yang berkata bahwa dengan perlengkapan sampah seperti itu, ia pada akhirnya akan memohon untuk masuk ke dalam tim. Yang lain menambahkan bahwa ia hanyalah prajurit level 1 dengan tongkat kayu, dan rasa percaya dirinya mungkin hanya karena pernah dibantu orang lain. Linji hanya memandang mereka dengan dingin. Dalam pikirannya ia memahami bahwa meskipun membentuk tim mengurangi risiko, hal itu juga menurunkan keuntungan. Sementara, berburu sendirian justru bisa menghasilkan hingga 5 kali lipat lebih banyak. Dan ketika seseorang cukup kuat, keberadaan tim justru menjadi hambatan. Tanpa peringatan, Linji menepis tangan salah satu dari mereka, membuat pria itu terjatuh duduk dengan keras karena terkejut. Dan dalam sekejap ia menyadari bahwa meskipun tampak kokoh, tubuh kesatria itu sebenarnya rapuh. Kemungkinan karena memilih kelas awal tipe Retribution yang mengandalkan api suci, terlihat kuat di permukaan, namun mengorbankan 2 poin kekuatan dan membuat tubuhnya selemah kertas. Sebuah pilihan yang pada dasarnya menghapus keunggulan utama kesatria dalam pertarungan jarak dekat. Dengan nada meremehkan, Linji menyebutnya sebagai kesatria api hantu yang hanya bersembunyi di balik tim, tidak lebih dari seorang pengecut. Tiba-tiba, peringatan sistem muncul, menyatakan bahwa iblis telah mendeteksi mereka, dan pada saat yang sama, sosok bayangan dengan mata merah menyala keluar dari kegelapan, mengunci targetnya pada Linji. Notifikasi berikutnya menunjukkan bahwa agro monster telah terkunci padanya, membuat pria tadi langsung melarikan diri, sambil tertawa mengejek, mengatakan bahwa ia tidak menyangka hal ini, dan iblis itu akan mengirim Linji kembali ke kota secara gratis. Dalam sekejap, Linji memahami bahwa pria itu sengaja menarik perhatian monster dan mengarahkannya kepadanya. Sebuah trik licik, meskipun dibandingkan balai, setidaknya orang ini memiliki sedikit otak. Saat iblis itu menerjang, Linji bergerak tanpa ragu, menyadari bahwa mengalahkan iblis level 2 sendirian tidak cukup untuk naik level. Sehingga ia memutuskan menjadikannya pemanasan sebelum tujuan sebenarnya. Dari kejauhan, orang-orang kebingungan melihatnya tidak melarikan diri, lalu menertawakannya, mengira ia terlalu takut untuk bereaksi. Namun tatapan Linji menajam, fokusnya mengunci pergerakan lawan, ia menyadari bahwa ia bisa melihat lintasan serangan yang datang. Ketika iblis itu mengayunkan senjatanya, Linji melesat melewati celah dengan mudah, memicu notifikasi sistem untuk perfect dodge. Dalam benaknya, ia memahami bahwa prajurit sejati hanya akan menjadi lebih kuat ketika menghadapi kematian. Dengan menempatkan dirinya dalam bahaya, ia bisa memaksimalkan potensi tubuhnya. Dan hanya dengan terus menantang bahaya, ia bisa menjadi yang terkuat dalam kehidupan ini. Serangannya mendarat, menghasilkan critical hit sebesar -6, membuat iblis itu meraung marah. Sementara sistem memperingatkan bahwa monster tersebut memasuki kondisi rage yang meningkatkan kekuatan serangannya hingga 50%. Kesatria di kejauhan berteriak panik, memperingatkan bahwa monster itu sedang menggunakan serangan bermuatan dan mendekat sekarang sama saja dengan kematian. Namun, Linji justru merasa intensitas itu belum cukup, dan ketika serangan berikutnya datang, ia melangkah lebih dekat lagi, mendorong dirinya melampaui batas. Dalam momen sempurna, ia bergerak sesuai perhitungan, melancarkan serangan kedua yang menghasilkan critical hit sebesar -10, membuat tubuh iblis itu tertembus dan darah menyembur keluar.
Linji sempat terkejut ketika serangannya terhenti sesaat, namun tanpa ragu ia kembali menerjang, memperkecil jarak, lalu melanjutkan dengan serangkaian serangan cepat tanpa jeda. Setiap pukulan menghantam tepat sasaran, mengiris tubuh iblis itu tanpa memberi kesempatan untuk pulih. Dalam hitungan detik, sistem mengonfirmasi bahwa Linji telah membunuh Dreadfin Warrior seorang diri, memberinya 100 pengalaman dan 5 koin tembaga. Melihat tubuh iblis yang tergeletak tak bernyawa, Linji menyadari satu hal yang semakin memperkuat keyakinannya bahwa melampaui batas diri sendiri adalah cara yang benar untuk memainkan permainan ini. Sementara itu, para pemain lain hanya bisa terpaku di tempat, tubuh mereka membeku oleh keterkejutan yang sulit dijelaskan, mata mereka menatap tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin seorang pemula level 1 bisa mengalahkan monster hanya dengan tongkat kayu, sesuatu yang bahkan terdengar mustahil bagi logika permainan ini. Sang kesatria mencoba menenangkan pikirannya sendiri, memaksakan penjelasan bahwa semua itu hanyalah keberuntungan semata, bahwa setiap serangan kebetulan menjadi critical hit, karena jika tidak, ia sama sekali tidak memiliki cara untuk memahami pemandangan barusan. Seorang pria melangkah maju dan bertanya apakah Linji adalah pemain closed beta epoch, menilai bahwa tingkat keterampilan seperti itu tidak mungkin dicapai tanpa ratusan jam latihan, lalu menawarkan kerjasama dengan harapan bisa memiliki seorang ahli di pihaknya. Namun tanpa ragu, Linji menolak, menyatakan bahwa ia tidak tertarik, meskipun pria itu dengan cepat menebak bahwa tujuannya adalah menuju Chanter Griffin, sebuah bos yang secara normal membutuhkan 5 orang dalam satu tim. Ia menjelaskan bahwa kelompok mereka sudah memiliki 4 anggota dan hanya kekurangan 1 orang lagi, sementara sistem memunculkan notifikasi undangan dari Rekford untuk bergabung dengan parti mereka, tetapi Linji tetap diam. Rekford terus membujuk, menawarkan pembagian hasil secara adil, namun Linji dengan tenang menyatakan bahwa meskipun 5 orang direkomendasikan, itu bukanlah syarat mutlak untuk menghadapi Chanter Griffin. Kekhawatiran mulai terlihat di wajah Rekford ketika ia menyadari bahwa Linji benar-benar berniat pergi sendirian. Lalu ia mencoba meyakinkan dengan mengatakan bahwa dungeon seperti ini tidak bisa ditaklukkan hanya dengan mengandalkan 1 orang. Bahkan menjelaskan bahwa hadiah pembunuhan pertama dari Griffin mencakup gelar khusus dan peralatan warisan yang sangat langka. Ia menambahkan bahwa tidak ada tim dengan kurang dari 20 orang yang berani mencoba dungeon itu, dan kelompok mereka memiliki peluang terbaik, bahkan dengan percaya diri menyebut bahwa Linji beruntung, karena mereka bersedia menerimanya. Salah satu anggota lain memperingatkan bahwa pada fase kedua, Griffin akan memanggil monster elit, dan tanpa tang mereka tidak akan mampu menahan serangan dan akan langsung musnah. Mendengar itu, Linji dengan santai menunjukkan bahwa yang mereka butuhkan sebenarnya adalah tank, dan kebetulan ia adalah seorang prajurit. Rekford segera menepisnya, mengatakan bahwa mereka menghargai kemampuannya dan menganggapnya layak masuk tim elit, lalu dengan senyum canggung menambahkan bahwa itu sama sekali bukan karena mereka kekurangan tank dan tidak punya pilihan lain. Namun Linji melihat semuanya dengan jelas, memahami bahwa mereka hanya ingin menjadikannya umpan meriam untuk menarik perhatian bos, sebuah jebakan yang terlalu mudah dibaca. Ketika Rekford kembali menanyakan keputusannya, Linji akhirnya menerima undangan itu, dan sistem segera mengonfirmasi bahwa ia telah bergabung dengan parti mereka. Dalam pikirannya, ia mengingat bahwa pertarungan melawan bos dungeon akan menyesuaikan tingkat kesulitan dan hadiah berdasarkan jumlah peserta, sehingga jika satu parti penuh memasuki dungeon, bos akan beralih ke mode pertempuran penuh, namun sebagai imbalannya, hadiah eksklusif akan diberikan. Ia juga tahu bahwa setelah quest tersembunyi diselesaikan, Chanter Griffin akan menghilang selamanya, dan semua hadiahnya tidak akan pernah bisa diperoleh lagi. Dalam kehidupan ini, Linji bertekad mencapai puncak dan menjadi yang terkuat, dan hadiah dari dungeon ini adalah langkah terpenting dalam pertumbuhan awalnya, sebuah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak akan ia sia-siakan. Ia akan merebut semuanya seorang diri. Setelah membersihkan monster di sepanjang jalan, Linji berdiri di depan pintu masuk dungeon Chanter Griffin. Tubuh-tubuh monster tergeletak berserakan hingga ke ambang pintu, namun kelompok itu justru mengkritiknya, mengatakan bahwa ia telah membuang tenaga sebelum memasuki dungeon, menyinggung betapa sulitnya mendapatkan potion di awal permainan, seolah ia bertindak ceroboh dan bodoh. Salah satu dari mereka bahkan mengeluh tentang rendahnya drop rate,
menyebut bahwa membunuh 100 monster pun mungkin hanya menghasilkan 2 koin tembaga, dan mendapatkan perlengkapan hijau hampir mustahil, kecuali dari paket pay to win. Menambahkan bahwa jumlah pemain yang berhasil mendapatkan gear hijau di hari pertama bahkan bisa dihitung dengan jari. Di tengah ocehan itu, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul, menyatakan bahwa tongkat kayu sedang mencari tuan, membuat salah satu dari mereka segera menghentikan Linji dan menjelaskan bahwa pemain tidak bisa menggunakan senjata milik monster, karena itu termasuk drop yang tidak bisa diambil. Jika tidak, ekonomi permainan akan runtuh sejak hari pertama. Namun Linji mengabaikan penjelasan itu dan fokus pada pesan sistem, mencoba memahami apa yang dimaksud dengan tuan, hingga sebuah pesan muncul ketika cabang pohon dunia mulai menyatu dengan senjata di tangannya. Dalam kilatan cahaya, transformasi pun selesai, dan ia memperoleh pedang retak milik iblis, sebuah senjata baru yang memberikan efek pendarahan pada critical hit, dengan kemungkinan critical rate turun hingga minus 99%, serangan meningkat 10, dan kekuatan bertambah 1. Linji langsung mengenalinya, cabang pohon dunia, artefak yang pernah ia lihat dalam pelelangan 3 tahun lalu, sesuatu yang mampu berubah bentuk sesuai pengguna dan lingkungan, meskipun saat ini hanya tampak seperti tongkat kayu. Salah satu keunggulan utama artefak ilahi warisan ini adalah kemampuannya membungkus objek apapun dan mengubahnya menjadi pedang. Lebih tepatnya berfungsi sebagai gagang pedang ilahi. Ia teringat bahwa artefak ini pernah terjual seharga 100 juta, membuatnya tak bisa menahan keterkejutan karena kini benda itu berada di tangannya. Di saat sebagian besar pemain hanya memiliki perlengkapan putih atau abu-abu, bahkan monster biasa sudah menggunakan gear hijau, jelas terlihat bahwa pemain dan musuh berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Sistem memperbarui statusnya, menunjukkan bahwa ia telah melengkapi pedang retak iblis, dan Linji menyadari bahwa dengan menggunakan cabang pohon dunia untuk mengambil senjata dari monster, ia bisa mengganti dan meningkatkan senjata tanpa biaya apapun. Statistiknya pun meningkat, memperlihatkan lonjakan kekuatan serangan sementara atribut lain tetap sama. Dengan tenang, Linji melangkah maju. Senjata barunya berada di tangan. Sementara di kejauhan suara benturan keras mengguncang tanah. Debu berhamburan ke udara, menandakan bahwa pertempuran telah dimulai. Para pemain berteriak saling menyemangati, menyerukan pertarungan hidup mati demi melindungi Meltdown, membakar semangat satu sama lain dengan teriakan kejayaan. Saat sosok bos, Chanter Griffin, muncul di hadapan mereka. Rackford segera memperingatkan Linji agar tidak terburu-buru, menjelaskan bahwa itu masih cutscene pertarungan bos dan mereka hanya bisa masuk setelahnya selesai, lalu dengan percaya diri memaparkan apa yang akan terjadi, bahwa dalam beberapa detik 3 NPCE di garis depan akan dihancurkan oleh satu serangan. Setelah itu, Griffin akan memasuki fase pemulihan dengan penurunan kecepatan dan kekuatan serangan, dan saat itulah mereka harus menyerbu bersama. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Linji dengan tenang memotong penjelasannya, menyatakan bahwa ia tidak tertarik menyelesaikan cutscene itu, bahkan menyuruh para penjaga mundur dan kembali, mengatakan bahwa Kapten Lance menunggu mereka. Perkataan itu membuat semua orang tertegun, bingung dengan maksudnya. Namun, para penjaga benar-benar mengikuti perintah tersebut. Tanpa ragu, Linji langsung menerjang ke medan pertempuran. Karena baginya cara bertarung, yang sebenarnya adalah melompat langsung ke inti pertempuran. Ia tahu bahwa cutscene bisa dilewati, namun ada harga yang harus dibayar. Dan para pemain lain langsung menyebutnya gila karena berani menyerang bos secara frontal. Rackford dengan cepat memerintahkan semua orang untuk tetap berada di luar jangkauan agro, memutuskan untuk membiarkan Linji mati sendiri. Dalam sistem permainan, siapapun yang pertama kali menerobos cutscene akan menarik kebencian terbesar dari musuh, peran yang biasanya diemban oleh tank untuk mengendalikan agro. Namun tindakan Linji bukanlah kebodohan, ia memiliki alasan yang jauh lebih dalam, karena ia menyadari bahwa garis dunia telah berubah, arah quest pun bisa berubah, dan dalam kehidupan ini, dirinya adalah kupu-kupu yang mengganggu alur takdir itu. Ia adalah faktor yang mengubah segalanya. Dengan tekad itu, Linji melesat maju dan berhadapan langsung dengan Chanter Griffin. Sementara di sisi lain, Rackford secara jujur mengakui bahwa mereka telah berkali-kali menipu umpan meriam sebelumnya untuk menguji bos, hanya menunggu saat Griffin memasuki fase pemulihan agar mereka bisa merebut hadiah pembunuhan pertama. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, salah satu anggota parti mulai menunjukkan kegelisahan,
khawatir bahwa Linji akan ikut mengambil bagian dari pengalaman dan hadiah karena sistem membagi semuanya secara merata kepada anggota tim. Namun kekhawatiran itu tidak pernah benar-benar menjadi niat untuk berbagi, karena Rackford sama sekali tidak berniat memberikan kesempatan tersebut. Tepat di tengah pertempuran, sebuah notifikasi sistem muncul dengan dingin. Rackford telah mengeluarkan Linji dari party. Tanpa kehilangan ritme, Linji menangkis serangan berikutnya. Dan dalam satu momen itu, ia memastikan kecurigaannya bahwa kelompok itu memang sengaja menarik pemain baru ke tempat ini, hanya untuk dijadikan korban, demi menurunkan kesulitan pertarungan bos. Mereka percaya bahwa Chanter Griffin yang bahkan sulit dikalahkan oleh 5 orang mustahil untuk dibunuh oleh seorang pemain level 1, sebuah keyakinan yang menjadi kesalahan terbesar mereka. Linji bukanlah pemula biasa. Dengan tekad yang membara, Linji melepaskan seluruh kekuatannya, menyatakan dirinya sebagai prajurit yang terlahir kembali dari neraka, dan kehadirannya sendiri mengguncang medan pertempuran, membuat musuh di hadapannya seolah membeku oleh tekanan yang ia pancarkan. Sebuah serangan kuat menggema, merobek udara dengan suara keras yang memekakkan, membuat Rackford dan kelompoknya terdiam. Bertanya-tanya apakah yang mereka dengar benar-benar nyata, seolah sesuatu baru saja tercabik. Tanpa ragu, Linji menerjang maju, menantang musuhnya untuk menghadapinya secara langsung, dan dengan kecepatan yang meledak-ledak ia mengayunkan senjatanya. Setiap tebasan membawa kekuatan yang luar biasa. Di tengah pertarungan, ia mendorong dirinya lebih jauh, memanggil pedangnya untuk menjadi lebih tajam, dan efek sistem pun aktif, meningkatkan kekuatan serangannya selama menggunakan senjata itu, membuat setiap pukulan semakin mematikan. Dari kejauhan, kelompok Rackford hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak, terkejut melihat bar kesehatan bos benar-benar menurun, menyadari bahwa Linji tidak sedang berjuang bertahan, melainkan mampu berdiri sejajar dan bertarung seimbang melawan bos tersebut. Medan pertempuran meledak ketika Chanter Griffin melepaskan gelombang energi gelap, menandai perubahan fase pertarungan, dan sistem segera mengonfirmasi bahwa bos telah memasuki fase kedua. Dengan kekuatan yang meningkat, Chanter Griffin meluncurkan serangan yang lebih ganas dan brutal ke arah Linji. Namun tanpa ragu, ia justru menempatkan dirinya di posisi paling berbahaya menghadapi serangan itu secara langsung. Bahkan ketika energi gelap melesat ke arahnya, Linji tetap tenang, tidak mundur selangkah pun. Para pemain lain hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, menganggapnya telah kehilangan akal karena mencoba menangkis serangan bermuatan dari bos, yakin bahwa kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Ledakan besar pun terjadi ketika serangan itu bertabrakan, gelombang kejut menyapu seluruh area, dan di tengah kehancuran itu, Linji tetap berdiri tegak, menghadapi semuanya tanpa mundur. Dalam momen itu, ia mengakui bahwa bagi orang lain, memilih kelas prajurit yang dianggap tidak memiliki masa depan memang tampak seperti kegilaan, namun mereka hanya tidak mau memahami kenyataan. Tidak semua orang di dunia ini dilahirkan dengan hak untuk memilih. Ingatannya kembali pada 5 tahun lalu sebelum permainan dimulai di kehidupan sebelumnya, ketika profesi dalam game ditentukan oleh kekayaan pemain. Hanya mereka yang kaya yang bisa memilih kelas damage tingkat atas. Sementara, yang tidak memiliki uang dipaksa masuk ke peran yang tidak populer atau dijadikan umpan meriam. Ia juga mengingat bahwa kelas prajurit hanya tersedia dalam waktu singkat saat peluncuran, sering direkomendasikan bagi mereka yang hanya ingin bekerja keras dan mencari uang. Dari situlah, sebagai pemain biasa, ia menemukan kebenaran yang mengejutkan, bahwa untuk benar-benar merebut peluang, ia harus melepaskan semua pilihan lain. Rackford tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat, bersikeras bahwa mustahil bagi pemain level 1 untuk menahan serangan seperti itu. Namun di dalam pikiran Linji, ia memahami kenyataan yang sesungguhnya, bahwa dengan metode latihan paling sederhana namun paling ekstrem, ia bisa melampaui batas yang tidak bisa dicapai pemain biasa. Sebuah petunjuk sistem muncul menunjukkan teknik penguatan cengkraman yang memungkinkannya menggenggam senjata dengan kuat, bahkan menggunakannya sebagai perisai. Linji menggenggam pedangnya erat, mempercayainya sepenuhnya seperti ia mempercayai dirinya sendiri. Ketika sistem memberi sinyal bahwa Chanter Griffin membuka celah, ia mengingat kembali bahwa dengan melepaskan semua pilihan lain, ia justru mendapatkan peluang tak terbatas. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia menerjang maju, berpikir bahwa bahkan jika lawannya adalah dewa sekalipun, itu tidak akan mengubah apapun, karena baginya, siapapun yang menghalangi jalannya akan jatuh.
Dengan determinasi mutlak, Lin Ji menyerbu Chanter Griffin untuk mengakhiri pertarungan, dan pada saat yang sama, sang bos melancarkan serangan balasan. Energi menyala di tubuh Lin Ji saat ia mengayunkan pedangnya, membelah Chanter Griffin menjadi dua dalam satu tebasan yang menentukan. Sistem segera mengumumkan bahwa ia telah berhasil membunuh Chanter Griffin, dan Lin Ji mendarat ringan di tanah. Ia menyadari bahwa dengan statistik dasarnya saat ini, menahan serangan berat bos memang berada di batas kemampuannya. Namun berkat keunggulan kesehatan seorang prajurit, ia masih memiliki sedikit HP tersisa. Sistem kembali memberikan notifikasi bahwa ia telah membunuh bos level 5 Chanter Griffin, memperoleh bonus pengalaman sebesar 500% dan total 2.350 poin pengalaman, sekaligus naik ke level 2. Kini sebagai prajurit manusia tanpa gelar, Lin Ji memiliki 145 poin kesehatan, tanpa mana dengan rage 0 dari 100, di mana serangan dasar menghasilkan rage sementara skill menggunakannya. Di sisi lain, Rockford benar-benar tidak bisa menerima kenyataan. Ia menolak percaya bahwa Griffin telah dikalahkan, bahkan sebelum sepenuhnya memasuki fase kedua. Sistem kemudian mengumumkan bahwa quest terbatas waktu telah selesai, dan Lin Ji menjadi pemain pertama di domain dewa yang membunuh Chanter Griffin, meningkatkan reputasi Meltdown sebesar 200 dan membuat reputasi pribadinya melampaui 300. Karena bos tersebut dikalahkan oleh pemain yang belum melakukan peningkatan kelas dan menyelesaikan misi khusus, Chanter Griffin beserta pasukan iblisnya akan menghilang secara permanen dari Epoch, mengembalikan kedamaian ke Meltdown. Tubuh Chanter Griffin mulai bersinar terang, namun Rockford bersikeras bahwa Lin Ji pasti menggunakan bug, menyebut kemenangan itu tidak adil, lalu memerintahkan anggota timnya untuk mengambil semua loot di tanah dengan alasan bahwa mereka tetap berhak atas sebagian besar hasil karena datang bersama. Namun kenyataan berkata lain. Salah satu anggota mencoba mengambilnya tetapi tidak bisa, dan sistem dengan dingin memberi notifikasi bahwa ia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil loot tersebut. Kepanikan langsung menyelimuti salah satu anggota party ketika ia menyadari tangannya tidak mampu menyuantuh loot di hadapannya. Kebingungan berubah menjadi ketakutan saat ia mengerti bahwa dirinya tidak memenuhi syarat untuk mengklaim hadiah tersebut. Dalam sekejap, kebenaran yang tak terbantahkan menghantam mereka semua. Chanter Griffin telah sepenuhnya dikalahkan oleh Lin Ji seorang diri. Ekspresi terkejut berubah menjadi kesadaran pahit ketika mereka menghubungkan semua kejadian, menyadari bahwa Lin Ji telah dikeluarkan dari party tepat sebelum pukulan terakhir. Membuat Rockford berteriak frustrasi, menyadari bahwa semua drop kini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Di tengah kekacauan itu, sebuah item emas muncul, lonceng emas Chanter Griffin. Artefak ilahi warisan yang mampu memblokir satu serangan fatal dan memantulkan musuh saat hancur. Lin Ji tidak menyangka ukurannya begitu kecil, namun tanpa ragu ia mengulurkan tangan dan memanggil semua loot ke arahnya. Koin-koin berputar di udara dalam pusaran cahaya sebelum melesat langsung ke tangannya. Salah satu pria yang mencoba merebutnya hanya bisa mengumpat keras ketika melihat semuanya terbang menjauh, mempertanyakan mengapa Lin Ji mendapatkan segalanya. Sementara Rockford berusaha menenangkan Hawk, mengatakan bahwa itu tidak masalah. Bahkan jika Lin Ji mengambil semua hadiah, mereka masih memiliki cara lain. Dengan cepat, rencana baru terbentuk di benak mereka, karena menurut aturan permainan, pemain yang mati akan menjatuhkan semua loot yang diperoleh dalam waktu 24 jam. Solusinya sederhana dan kejam. Mereka akan membunuh Lin Ji dan merebut kembali semua hadiah Griffin. Namun Hawk sempat ragu, mengingat bahwa Lin Ji baru saja mengalahkan bos sendirian, kekuatannya jelas melampaui perkiraan mereka. Seorang marksman segera mengaktifkan skill untuk menilai kondisi Lin Ji, dan ketika ia melihat bahwa kesehatan Lin Ji hanya tersisa 3%, kepercayaan diri mereka kembali muncul, menyimpulkan bahwa satu serangan ringan saja sudah cukup untuk mengakhiri semuanya. Rockford memerintahkan semua orang untuk mengaktifkan mode PvP, dengan rencana membiarkan Lin Ji masuk ke dalam dungeon lebih dulu sebelum membunuhnya di dalam, memastikan ia tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Sementara itu, tanpa menyadari niat dibaliknya, Lin Ji sedang memeriksa hasil jarahannya, menyadari bahwa dari satu pertarungan ia mendapatkan 100 koin tembaga dan sejumlah besar material alkimia, dengan nilai satu koin mencapai 12.000 yuan, totalnya mencapai 1,2 juta. Sebuah kekayaan yang ia raih hanya dalam satu hari. Rockford mendekat dengan senyum mengejek,
berpura-pura memberi selamat sambil mengakui kemampuan Linji. Namun nada Linji berubah dingin ketika ia langsung menyinggung pengkhianatan yang terjadi, bagaimana mereka memutus kerjasama dan mengeluarkannya dari party, menegaskan bahwa sudah terlambat untuk meminta maaf. Dengan cepat, Rackford mengubah sikap, berpura-pura bahwa mereka sebenarnya selalu mempercayainya dan sengaja tidak ikut campur karena menghormati kekuatannya, bahkan memujinya karena berhasil mengalahkan bos dengan tingkat kesulitan 5 orang sendirian, sambil menambahkan bahwa mereka seharusnya tetap mendapatkan sedikit bagian dari pencapaian itu. Tiba-tiba, peringatan sistem muncul menunjukkan bahwa Linji mengalami luka berat fatal, membuat kesehatan maksimumnya berkurang drastis, dan seluruh statistiknya terpotong setengah hingga ia kembali ke zona aman. Rackford memanfaatkan kondisi itu, menyatakan bahwa mereka telah mengetahui latar belakang Linji, dan ini adalah akhir baginya. Mengingatkan bahwa mereka adalah bagian dari geng kriminal Rex yang terkenal, kelompok yang memiliki aturan sederhana, membunuh monster dan pemain tanpa pandang bulu, bekerja sama sekaligus saling mengkhianati. Seorang pemanah mengarahkan bidikannya ke arah Linji, sementara Rackford menyuruhnya menyerahkan semua miliknya. Anak panah kuat dilepaskan dengan skill Eagle Eye yang hampir menjamin akurasi sempurna di area terbuka. Linji segera menyadari bahwa serangan itu sengaja dilewatkan, sebuah peringatan terselubung. Ketika ia mempertanyakan maksud mereka, Rackford menjelaskan dengan jelas bahwa yang mereka inginkan bukan hanya loot Griffin, melainkan segalanya, termasuk tongkat kayu, seluruh perlengkapan, dan semua yang ia miliki. Bahkan dengan senyum kejam, ia menambahkan bahwa jika Linji memohon, mungkin mereka akan membiarkannya hidup. Namun, dalam kondisi telanjang dan terhina, agar semua orang menyaksikan kejatuhannya. Tawa keras pecah, membayangkan Linji sebagai prajurit tanpa apa-apa, seorang miskin yang terlalu percaya diri mencoba meraih langit hanya karena keberuntungan sesaat. Di mata mereka, Linji hanyalah orang bodoh di dasar masyarakat. Namun, Linji sama sekali tidak berniat membiarkan hal itu terjadi. Dalam pandangannya, mereka hanyalah rintangan kecil di jalannya menuju kekuatan. Dengan tenang, ia menyatakan bahwa ia akan melangkahi mereka tanpa ragu dan terus maju. Bahwa mereka bahkan tidak layak untuk diingat, lalu dengan senyum penuh keyakinan, ia menantang mereka untuk maju jika memiliki keberanian. Situasi itu persis seperti yang ia inginkan. Karena ditolak, mereka pun menyerbu dengan niat membunuh. Pemanah kembali mengaktifkan Eagle Eye, namun Linji menggunakan lonceng emas, memblokir setiap serangan yang datang. Benturan kekuatan memicu ledakan hebat yang mengguncang area. Tim Rackford mulai kesal dengan efek artefak itu. Hawk mempertanyakan kemampuan lonceng emas, bertanya apakah itu memberikan kekebalan, dan Linji menjawab dengan tenang bahwa itu bukan kekebalan, melainkan hanya memberinya 1 detik ruang bernapas. Hawk mencibir, meremehkan arti 1 detik, namun Linji menjelaskan bahwa 1 detik cukup untuk meningkatkan skill, dan setelah itu ia bisa menghancurkan mereka bertiga sepenuhnya. Sistem segera memberi notifikasi bahwa Linji menggunakan 1 poin skill gratis untuk mempelajari kemampuan eksklusif prajurit, Death's Respite, sebuah skill yang memungkinkan pemulihan HA pesaat berada di ambang kematian, bahkan mampu memulihkan dalam jumlah besar jika berada dalam kondisi ekstrim atau dikepung, melampaui batas maksimum kesehatan. Para lawan terkejut ketika melihat HP Linji pulih sepenuhnya, tidak mampu memahami bagaimana ia melakukannya. Bahkan luka beratnya pun seolah tidak berarti lagi. Dengan tatapan tajam, Linji bertanya apakah mereka ingin melihat kekuatan dari neraka. Sementara sang mage mencoba menenangkan timnya, mengingatkan bahwa pedang Linji masih tertancap di tanah dan memerintahkan mereka untuk fokus menyerang. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Linji sudah bergerak, membuat Rackford membeku dalam keterkejutan. Kata-kata belum sempat keluar ketika pemanah sudah terkena serangan, sebuah pukulan kuat menghantamnya hingga terlempar jauh. Kecepatan itu membuat Rackford dan sang mage tidak mampu mempercayai mata mereka. Terlebih ketika 1 pukulan saja cukup untuk membunuh pemanah. Linji mengaktifkan penguatan cengkeraman, meningkatkan kekuatan tempurnya saat bertarung tanpa senjata. Rackford segera berteriak memerintahkan Michi sang mage untuk menggunakan Ice Burst guna mengendalikannya, dan sihir itu pun dilepaskan, membekukan Linji di tempat. Hawk segera menyerbu dengan pedang besarnya, menyatakan bahwa ia sudah muak sejak lama. Namun pada detik krusial, Linji hanya menggeser tubuhnya sejengkal, membuat tebasan itu menghantam es
dan menghancurkannya seketika. Dalam satu gerakan, ia menarik tinjunya dan melepaskan pukulan yang menghancurkan, menghantam Hawk hingga terlempar jauh. Michi tidak bisa mempercayai apa yang terjadi, sihir Ice Burst miliknya bahkan tidak mampu menahan Linji. Dengan napas yang tetap tenang di tengah kekacauan, Linji menjelaskan bahwa selama statistik kekuatannya cukup tinggi, ia bisa membebaskan diri dari tekanan apapun dengan paksa, dan sihir es barusan hanyalah permainan anak-anak di matanya. Namun Michi tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia bersikeras bahwa sebelumnya ia melihat sendiri bagaimana statistik Linji dipotong setengah akibat luka berat, sehingga tidak masuk akal jika kekuatannya masih setinggi itu. Kebingungan itu berubah menjadi ketakutan ketika Michi menyadari adanya aura pertempuran yang membungkus tubuh Linji, sesuatu yang membuat statistiknya tampak tidak berkurang sama sekali. Dengan panik ia menyuruh pemanah untuk menggunakan Eagle Eye dan memeriksa status Linji, tetapi sebelum itu terjadi, Linji sudah melangkah maju dan mencengkeram tangan Michi, dengan tenang menyatakan bahwa itu tidak perlu karena pemanah itu sudah ia kirim kembali ke titik respon sebelumnya. Ketegangan memuncak saat Michi mulai kehilangan kendali, menuduh bahwa sesuatu tidak beres, bahwa Linji menggunakan program curang, bahkan menyebutnya sebagai hacker. Kata-kata yang tanpa sadar menyentuh luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Ingatan pahit tentang pengkhianatan Bailey kembali menghantam Linji saat ia pernah dinyatakan kalah dengan cara yang sama, sebuah penghinaan yang telah ia sumpah untuk tidak pernah alami lagi. Amarahnya pun meledak, ia memutar jari-jari Michi tanpa ampun, menyebutnya sampah yang menuduh orang lain curang ketika tidak mampu menang dengan kemampuan sendiri. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat Michi memohon ampun, berjanji akan menyerah dan bahkan keluar dari geng Rex jika dibiarkan hidup. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan satu pukulan penuh tenaga, Linji menggunakan power punch dan mengirim Michi terbang menghantam sebuah bangunan. Tubuhnya menembus dinding dan menciptakan lubang besar yang menganga. Dalam keheningan sesaat setelah itu, Rekford melangkah maju, menyatakan bahwa Linji baru saja membuang keunggulan terakhirnya sebagai prajurit. Ia telah memahami bagaimana Linji memanfaatkan skillnya untuk mendapatkan keunggulan, mengetahui bahwa dalam situasi terdesak, terutama saat dikelilingi banyak musuh, Linji bisa melepaskan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Sistem pun mengonfirmasi bahwa trait prajurit Last Stand akan meningkatkan statistik secara signifikan ketika berada dalam kondisi terkepung, sebuah efek yang hanya aktif jika setidaknya ada 3 musuh di sekelilingnya. Kini, dengan hanya tersisa Rekford seorang diri, efek itu tidak lagi bisa digunakan. Linji mengakui bahwa ia telah mengatakan akan mengirim Rekford kembali ke kota dengan satu tebasan yang adil, namun Rekford hanya tersenyum tipis, menyatakan bahwa Linji tidak memahami situasinya sendiri. Dengan nada dingin, Rekford menjelaskan bahwa dirinya adalah asasin profesional yang mengkhususkan diri dalam memburu pemain, terutama dalam pertarungan 1 lawan 1, dan ia yakin bahwa keunggulan kini berada di tangannya. Ia menyatakan bahwa ia akan mengambil nyawa Linji yang ia anggap menyedihkan. Sebagai seorang killer, trait miliknya adalah weak point strike, di mana setiap serangan akan menumpuk efek negatif pada target. Setiap bagian tubuh yang terkena menghasilkan efek berbeda. Lengan akan lumpuh, kaki akan melemah, tubuh akan mengalami pendarahan, dan yang paling berbahaya adalah serangan ke kepala yang dapat menyebabkan kebutaan. Sekali terkena, target akan perlahan terkubur oleh lapisan debuff yang tak terhentikan. Rekford bahkan mengakui bahwa kemampuan Linji memang luar biasa, meskipun menggunakan pedang besar yang tampak berat. Kecepatannya masih mampu mengimbanginya. Namun pertarungan jarak dekat adalah wilayahnya, dan begitu satu serangan mendarat, hasil akhirnya hanya tinggal menunggu waktu. Linji memikirkan hal itu sejenak, lalu memilih solusi paling sederhana, menciptakan jarak. Rekford menyaksikan dengan mata tajam saat Linji membelah sebuah bangunan menjadi 2, menyadari bahwa meskipun statistiknya berkurang, kekuatan serangannya tetap berada pada tingkat yang berbahaya. Ia mengakui dalam hati bahwa kekuatan awal seorang prajurit tidak bisa diremehkan, namun tetap yakin bahwa dalam pertarungan panjang, Linji pada akhirnya akan kalah. Namun Linji tidak pernah berniat bermain dalam skenario itu. Dalam sekejap, ia melesat maju dengan kecepatan eksplosif, menyerukan agar Rekford bertobat saat menghadap kristal kebangkitan sendirian. Serangan itu datang begitu tiba-tiba hingga Rekford bahkan tidak sempat bereaksi,
Dan pada detik berikutnya, semuanya berakhir. Kesadaran Redford kembali dalam keadaan telanjang di depan kristal kebangkitan. Tubuhnya gemetar karena tidak memahami apa yang baru saja terjadi hingga sistem mengonfirmasi bahwa ia telah dibunuh oleh Linji. Hukuman pun langsung dijatuhkan, levelnya turun dari 3 ke 2, seluruh atributnya berkurang, dan sebelum ia sempat mencerna semuanya, tawa dari anggota partinya sendiri mulai terdengar. Mereka mengejeknya tanpa ampun, memberitahu bahwa semua pakaian dan perlengkapannya telah diambil. Sistem kembali menegaskan kenyataan itu bahwa semua item yang diperoleh dalam 24 jam terakhir akan jatuh saat pemain mati. Wajah Redford memerah oleh amarah dan rasa malu, menyadari bahwa semua yang ia kumpulkan bahkan belum mencapai batas waktu tersebut. Dalam ledakan emosi, ia bersumpah bahwa ini belum berakhir, bahwa ia akan membalas dendam, apapun yang harus ia lakukan. Sementara itu, Linji menyadari bahwa serangannya tadi hanya mengirim Redford kembali ke titik respon, sementara semua barang yang dijatuhkannya masih tergeletak di tempat semula. Di sisi lain, Hawk perlahan sadar kembali, napasnya berat namun lega, karena ia sempat fokus pada pertahanan. Jika tidak, ia pasti sudah terlempar ke kota dalam satu serangan. Namun, rasa lega itu langsung lenyap ketika ia menyadari tidak ada satupun rekan setimnya di sekitarnya. Tatapannya kemudian bertemu dengan Linji, dan dalam sekejap, ketakutan mencengkeram tubuhnya, membuatnya mundur dengan panik sambil memperingatkan agar Linji tidak mendekat. Kepercayaan dirinya hancur total. Dengan tenang, Linji menyuruh Hawk mengambil pakaian milik Redford dan menyampaikan pesan bahwa jika mereka bertemu lagi, ia akan membunuh mereka berulang kali hingga level mereka kembali ke 0. Hawk segera mengangguk, tubuhnya gemetar hebat, rasa takut mengaduk perutnya hingga akhirnya ia tidak mampu menahan diri dan muntah di tempat, tidak sanggup memahami tekanan yang dipancarkan oleh Linji. Baginya, itu bukan lagi sesuatu yang bisa diukur dengan statistik, melainkan seperti berhadapan langsung dengan malaikat maut, seorang dewa perang yang kembali dari neraka. Tak lama kemudian, sistem mengumumkan bahwa Linji berhasil menahan serangan PvE pejahat dari pemain lain, memberinya lonjakan reputasi yang besar, membuat reputasinya di Meltdown meningkat sebesar 300, dan menembus angka lebih dari 600, mencapai tingkat pengikut. Status khusus pun diperoleh, di mana para NPC akan mulai mendukungnya secara aktif, membangun hubungan yang lebih kuat, dan membuka berbagai hak istimewa eksklusif. Meskipun menjadi target serangan, Linji memahami bahwa ini bukan kerugian, melainkan pertukaran yang sangat menguntungkan. Setelah semuanya selesai, ia memutuskan untuk kembali ke kota dan beristirahat. Ketika Linji memasuki Meltdown, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jalan di depannya dipenuhi para penjaga yang berbaris rapi, lalu satu persatu berlutut sebagai bentuk penghormatan. Ia berhenti sejenak, kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Sementara penduduk kota maju ke depan dan menganugerahinya kehormatan tertinggi Meltdown, Miraculous Lord, Blade of Dawn. Sistem segera mengonfirmasi bahwa ia telah memperoleh gelar legendaris. Para pemain lain hanya bisa terpaku, tidak memahami mengapa NPC justru bersujud kepada seorang pemain, bahkan tidak mengetahui arti dari gelar Blade of Dawn. Beberapa di antara mereka mulai berspekulasi bahwa itu mungkin sesuatu yang hanya bisa diperoleh oleh pemain dengan pembayaran tinggi, mempertanyakan seberapa mahalnya, namun yang lain membantah karena bahkan para pemain kaya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dalam ingatan Linji, Blade of Dawn bukanlah sekadar gelar biasa. Ia pernah mendengar tentangnya dalam sebuah dungeon di kehidupan sebelumnya, sebuah legenda dari 3 tahun lalu, ketika dunia masih terjebak dalam malam tanpa akhir. Kegelapan menelan segalanya, monster merajalela, dan api peradaban hampir padam. Di masa itu, seorang prajurit manusia legendaris muncul, hanya dengan pedang besar di tangannya, menjadi sosok pertama yang membawa cahaya ke dalam kegelapan abadi. Sejak saat itu, ia menjadi simbol yang memecah malam, memimpin pasukan gabungan dari berbagai faksi menuju pertempuran terakhir di ambang fajar, dan pada akhirnya membawa dunia menuju cahaya baru. Sosok tanpa nama itu berdiri di tepi tebing, cahaya pagi bersinar di belakangnya, pedangnya menyala seperti matahari terbit saat ia mengangkatnya tinggi, dan gelar Blade of Dawn diberikan kepada mereka yang cukup berani untuk melawan kegelapan. Linji juga teringat bahwa sebelum permainan diluncurkan, ada 8 gelar warisan yang dipromosikan besar-besaran,
Masing-masing mewakili pahlawan legendaris dalam sejarah epok, dan para pengembang pernah memberi petunjuk bahwa gelar tersebut bukan sekadar cerita, melainkan kemungkinan pencapaian tersembunyi atau hadiah kehormatan yang sangat langka. Namun, ia tidak pernah mendengar ada yang benar-benar mendapatkannya. Hingga kini, salah satu dari 8 gelar besar itu, Blade of Dawn, justru berada di tangannya di desa pemula Meltdown. Bahkan Linji sendiri tidak menyangka akan menerima hadiah sebesar ini. Kini dipanggil sebagai Lord Blade of Dawn, Linji diberitahu bahwa tindakannya telah membuat seluruh kota tersentuh hingga meneteskan air mata, dan seorang penjaga menyampaikan bahwa wali kota Oliver Green ingin secara pribadi mengadakan jamuan penyambutan untuk menghormatinya. Sistem kembali memberikan notifikasi bahwa quest sampingan Hero of Meltdown telah diaktifkan, memintanya menuju balai dewan kota. Penjaga itu bahkan menawarkan untuk mengantarnya secara pribadi, namun Linji menolak dengan halus, mengatakan tidak perlu, dan memintanya kembali ke posnya, karena ia tahu bahwa terlalu mencolok hanya akan menarik perhatian yang tidak perlu, dan lebih baik baginya untuk tetap bersikap rendah hati.